Di kalender saya ini tertulis tanggal 14 Sya'ban 1442. Berarti malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, karena besok tanggal 15. Nisfu Sya'ban tidak ada padanya hadis yang sahih tentang fadilahnya kecuali satu hadis saja. Kecuali satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban," pada malam separuh Sya'ban, "fayaghfiru li jami'i khalqih," maka Allah mengampuni seluruh makhluknya, seluruh manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. "Illa li musyrik," kecuali orang yang musyrik, maka tidak diampuni oleh Allah. "Au musyahin," atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya hasan. Adapun hadis-hadis yang lain tentang fadilah setengah Sya'ban, nisfu Sya'ban, ini adalah hadis-hadis yang dhaif atau palsu, sehingga tidak ada satupun amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban ini, ya. Yang misalnya katanya Yasin diulang 3 kali, atau melakukan salat 1000 rakaat, itu semuanya tidak ada dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sekarang kitab Durarul Bahiyah, yang merupakan fikih yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada pembahasan zakat. Beliau mengatakan babu zakatin nabat, bab zakat pertanian, zakat tanaman. Yajibu, wajib zakat al-usyru, 1/10 dari hasilnya, fil hintah, di dalam gandum, wasyair, dan gandum. Bedanya kalau syair gandum biasa, kalau hintah gandum yang istimewa. Wadhurrah, dan jagung, wattamar, dan kurma, wazabib, dan kismis. Demikian juga segala jenis biji-bijian yang merupakan makanan pokok pada suatu negara. Kalau di Indonesia misalnya beras, maka beras dalam hal ini tidak disebutkan karena sudah terwakili oleh biji-bijian yang disebutkan di dalam kalimat ini, yaitu gandum dan jagung. Ini adalah makanan pokok orang-orang Arab. Nah, sekarang orang-orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka ada zakat pada padi. Zakatnya berapa? Al-usyur, 1/10. Itu kalau diairi dengan air hujan atau dengan air sungai, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama'u," tanaman yang diairi dengan air hujan, wal anhar, atau dengan air sungai, wal uyun, atau dengan mata air, au kana athariyan, atau dia itu pohon yang bisa menyerap air dengan akarnya, jadi tidak perlu diairi, maka zakatnya adalah al-usyur, 1/10-nya. Nah, maka kalimat pertama ini bicara tentang zakat yang tanaman-tanaman yang tidak diairi dengan usaha atau dengan tenaga. Nah, sekarang bagaimana kalau diairi dengan tenaga, dengan diesel dan sebagainya? Beliau mengatakan, wa makana, dan apa-apa yang yusqa, diairi, bil masni, dengan peralatan seperti diesel atau dengan ciduk misalnya, atau dengan timba, fafihi, maka zakatnya adalah nisful usyri, separuhnya 1/10, berarti 1/20. Dengan kata lain 5%. Maka kalau diairi dengan air hujan, zakatnya 10%, lebih banyak. Kalau diairi dengan diesel, maka zakatnya 5% saja, lebih sedikit. Kenapa? Karena ada usaha kita, ada tenaga kita untuk mengeluarkan, mengairi tanaman tersebut. Dalilnya hadis yang tadi. Beliau mengatakan, wa ma suqiya bisawani, apapun yang diairi dengan sawani. Sawani itu adalah onta-onta untuk mengangkut air. Awin nadhi, atau diairi dengan tenaga manusia, ya, disirami dengan ember, dengan ciduk, atau kalau sekarang dengan diesel, ya.
maka itu zakatnya adalah nisful ushri, 5% saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa nisabuha, adapun nisab pertanian adalah khamsatu ausukin, 5 wasak. 5 wasak itu kalau dikuintalkan adalah 7,5 kintal. Nah, yang dihitung di sini adalah bijinya yang dimakan. Sehingga yang dihitung itu adalah berasnya, bukan gabahnya. Seandainya ada orang punya sawah 1 patok begitu, ketika dipanen hasilnya adalah 7,5 kintal gabah. Nah, maka ini belum kena zakat. Kenapa? Karena kalau gabahnya 7,5 kintal, berarti ketika sudah menjadi beras pasti kurang dari 7,5 kintal. Maka yakin berarti nggak ada zakatnya. Nah, sehingga dikira-kirakan aja dari gabah menuju beras itu kira-kira tinggal berapa persen. Dulu pernah saya tanya kepada seorang petani di Wonosari, berapa Pak dari gabah menjadi beras? Kata beliau kira-kira 55% kira-kiranya. Nah, tapi ini tempat satu dengan tempat lainnya beda-beda. Di Wonosari tersisa 5,5%, mungkin di tempat lain tersisa 70%, di tempat lain tersisa 80%, ya macam-macam, beda-beda. Dalilnya hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, laisa fi ma duna khamsati ausukin minat tamri sadaqah. Tidak ada zakat pada apa yang di bawah 5 wasak. Nah, 5 wasak berarti apa? 7,5 kintal tadi. Kemudian wala syai'a, tidak ada zakat juga fi ma ada dzalik, pada selain yang sudah disebutkan tadi. Kal khadrawat, misalnya sayur mayur, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Jadi tidak ada zakat tomat, zakat cabai, zakat semangka, enggak ada. Yang ada adalah makanan pokok yang merupakan biji-bijian, itu saja. Ada hadisnya dari Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan, fa'amal kitha, adapun timun, kemudian semangka, kemudian delima, kemudian kosop. Kosop itu adalah untuk gula itu, tebu. Faqad afa anhu Rasulullah, itu semuanya sudah dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada zakatnya sama sekali. Wajibu, dan wajib fil asali, di dalam panen madu, al-ushur, 1/10 juga. Masalah madu ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah ada zakatnya ataukah tidak ada zakatnya. Tapi sebenarnya ada hadisnya, yaitu sabda Nabi SAW, fil asal, dalam masalah madu, fi kulli ashrati azuqin ziqun, pada setiap 10 zik itu adalah zakatnya 1 zik, berarti adalah 1/10-nya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, kata Syekh Albani derajatnya sahih. Lah kalau hadisnya sahih, kenapa sebagian ulama mengatakan tidak ada zakat madu? Disebabkan karena mereka berpendapat bahwa hadis ini dhaif. Jadi kalau menganggap hadis ini sahih berarti ada zakat madu, kalau mengatakan tidak, hadisnya dhaif, berarti tidak ada zakat madu. Tapi nanti kena zakat perdagangan kalau dia perdagangkan madu tersebut. Wa yajuzu, dan boleh ta'jilu, menyegerakan az-zakat, zakat. Ini hukum khusus nih. Kalau sholat disegerakan nggak boleh. Sholat maghrib jam 5 tidak sah. Sholat isya jam 4 sore ya tidak sah. Tapi untuk zakat boleh disegerakan sebelum waktunya. Waktunya kan kalau sudah 1 tahun ya. Nah ini belum 1 tahun tapi saya keluarkan zakatnya dulu. Kenapa? Karena sekarang ada orang-orang miskin membutuhkan harta. Udah saya berikan kepada mereka zakat saya untuk tahun depan. Nggak apa-apa. Ini pernah dilakukan oleh paman Nabi namanya Abbas. Tapi hanya boleh untuk masa 2 tahun saja. 2 tahun ke depan, nah zakatnya sudah ditunaikan sekarang, nggak apa-apa. Nah, kalau 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya tidak boleh. Karena tidak ada contohnya dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa 'alal imam, dan wajib atas imam, yaitu pemimpin, ayyarudda, untuk mengembalikan shadaqati aghniya, zakat-zakatnya orang-orang kaya, kulli mahallin, dari setiap tempat, dari setiap negara, fi fuqaraihim, kepada orang-orang fakir di negara tersebut. Jadi orang-orang Indonesia, orang-orang miskinnya mendapatkan zakat dari orang-orang kaya Indonesia.
Maka orang-orang kaya Indonesia jangan kirimkan zakatnya ke misalnya ke Suriah, dikembalikan kepada orang setempat. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Nabi mengirim Mu'ad ke ke daerah Yaman, beliau mengatakan apa? Faradu alaihim zakatan, diwajibkan zakat, tu'khadhu min amwalihim, diambil dari harta mereka, turaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Orang-orang mereka yaitu orang-orang Yaman. Nah, maka dari Yaman zakatnya diberikan kepada orang-orang Yaman. Dari Indonesia zakatnya diberikan kepada orang-orang Indonesia. Bolehkah zakat Indonesia dikirim ke luar negeri? Boleh apabila orang-orang Indonesia sudah cukup semuanya. Jadi misalnya rata-rata orang Indonesia sudah kehidupannya sudah mapan. Nah, maka ketika zakatnya itu terlalu banyak di Indonesia, malah tersisa zakatnya, maka boleh dikirim kepada tempat yang lain. Tapi selama di Indonesia masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang fakir, jangan didahulukan orang-orang yang di luar Indonesia. Wayabra'u, dan sudah bebas Rabbul mal, pemilik harta, yaitu si kaya, bidaf'iha ila sultan, apabila dia menyerahkan zakat itu kepada penguasa. Wa in kana jairon, meskipun penguasa itu penguasa yang zalim. Jadi misalnya kita serahkan zakat kita kepada pemerintah Indonesia. Dia mengatakan serahkan kepada kami, nanti kami bagikan, kami bantu bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, kita sudah serahkan, ternyata mereka korupsi, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita sudah selesai. Adapun mereka korupsi, mereka zalim, itu nanti urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tahu bahwasanya pemerintah itu korupsi, bahwasanya pemerintah itu setelah mengumpulkan harta zakat bukan dibagikan kepada orang miskin, malah untuk bangun gedung, bangun jalan tol dan sebagainya, jangan taruhkan kepada mereka. Karena kalau kita kasihkan kepada mereka, berarti kita saling bantu-membantu dalam keburukan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam masalah dosa maupun permusuhan. Nah, maka kalau tahu, kalau saya bayarkan pasti nanti diambil untuk perutnya sendiri, jangan dikasih. Udah, kita bawa saja zakat kita kepada kerabat-kerabat kita yang miskin, dibagi-bagikan, udah selesai masalah. Taib, kita lanjutkan bab masarifiz zakat. Bab tentang tempat-tempat yang menerima zakat. Jadi zakat ini dikeluarkan kepada siapa? Siapa saja yang berhak menerima zakat. Beliau mengatakan hiya thamaniyah, yaitu ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kama fil ayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran. Surat apa, Pak? Surat At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 61. Ayat 60, bukan 61. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Tiada lain zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk amil zakat, amil yang diangkat oleh Amirul Mukminin. Jadi sekarang tidak ada amil zakat. Kenapa? Tidak ada Amirul Mukminin. Dan orang-orang yang mu'allaf, yang baru saja masuk Islam, dikhawatirkan dia balik murtad, maka dikasih zakat. Tapi kalau orang sudah lama masuk Islam, itu namanya bukan mu'allaf lagi. Wa fir riqab, dan juga riqab itu adalah budak-budak, sekarang sudah enggak ada. Wal gharimin, dan orang-orang yang nanggung hutang. Wa fi sabilillah, dan untuk perang jihad fi sabilillah. Jadi asalnya itu 8 kelompok yang berhak menerima zakat, tapi sekarang ini sudah sebagiannya hilang, tinggal tersisa 6 saja. Amil sudah enggak ada lagi karena enggak ada Amirul Mukminin. Kemudian riqab, budak, sudah enggak ada lagi, sehingga tersisa 6. 6 itu pun masih di Indonesia, kurangi 1 lagi, fisabilillah. Perang ini sudah enggak ada, maksudnya tidak ada perang fisik di Indonesia. Nah, karena itu beberapa ulama kemudian mengatakan fisabilillah ini bisa diberikan kepada para pegiat dakwah, orang yang dikirim dakwah ke pelosok-pelosok negeri, daerah-daerah hutan misalnya, daerah-daerah yang mereka masih belum kenal Islam,
Nah, mereka dikirim ke sana itu dengan biaya zakat nggak ada masalah. Dibiayai dengan biaya zakat, tiket pesawat terbangnya, kemudian makannya di sana, tempat tinggalnya di sana, sampai pulangnya lagi. Demikian juga keluarganya yang ditinggal di kota, itu dinafkahi dengan harta zakat, nggak ada masalah. Termasuk juga guru-guru TPA, itu adalah termasuk dalam fisabilillah ini menurut sebagian para ulama kita, karena tidak adanya perang di negara Indonesia. Andai kan ada perang, maka fisabilillah ini artinya adalah perang, bukan yang lain. Kemudian beliau mengatakan wa tahrumu, dan zakat itu haram ala Bani Hashim, kepada Bani Hashim, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para habaib tidak boleh menerima zakat. Habib Rizik nggak boleh diberi zakat, nggak boleh, haram. Kenapa haram? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sadaqah la tambaghi li ali Muhammad. Zakat tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad. Innama hiya ausakhun nas. Zakat itu adalah kotoran manusia. Jadi harta kita kan ada kotornya, dibersihkan dengan dikeluarkan zakat supaya harta kita bersih. Nah, itu makanya tidak pantas diberikan kepada Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus bagaimana kalau ada orang miskin dari kalangan habaib? Mereka miskin, mereka perlu duit, gimana ini? Caranya adalah diberikan harta dari khumus. Khumus itu adalah harta ghanimah dari perang, diambil 1/5-nya. Nah, dari 1/5 harta rampasan perang itu diberikan sebagiannya kepada keluarga-keluarga Nabi yang mereka membutuhkan. Bagaimana kalau tidak ada perang, sehingga tidak ada rampasan perang, tidak ada khumus perang? Nah, maka boleh orang-orang miskin dari habaib diberikan zakat dari orang-orang kaya dari habaib juga. Jadi orang-orang kaya dari Jawa, orang Jawa seperti kita, zakatnya tidak boleh diberikan kepada orang-orang miskin habaib. Tapi kalau orang-orang kaya habaib, nah hartanya boleh diberikan kepada orang-orang miskin habaib. Itu aturannya dalam masalah ini. Demikian juga wa mawalihim, maula Bani Hashim. Maula itu maksudnya bekas budak. Rasulullah memerdekakan budak namanya Abu Rafi. Nah, Abu Rafi ini berarti maulanya Nabi. Nabi tidak boleh mendapatkan zakat, harta zakat. Maulanya Nabi juga tidak boleh mendapatkan harta zakat. Maulanya Bani Hashim nggak boleh. Kalau maulanya istri Nabi nggak apa-apa. Aisyah punya budak, budaknya dia merdekakan, namanya Barirah. Nah, Barirah ini maulanya Aisyah, dia menerima zakat, nggak ada masalah. Karena Aisyah ini bukan Bani Hashim. Aisyah ini dia keluarga orang Arab, tetap orang Quraisy, tapi bukan dari kalangan Bani Hashim, maka nggak ada masalah. Wa 'alal aghniya, juga zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kaya. Wal aqwiya il muktasibin, juga orang-orang yang kaya yang bisa bekerja. Jadi seperti saya ini masih muda, bisa bekerja. Nah, ini tidak berhak untuk mengambil harta zakat, kecuali kalau termasuk dari tadi, termasuk dari kalangan fakir, maka meskipun dia kuat bekerja, ya boleh mendapatkan zakat, namanya fakir. Dia mu'allaf, ya boleh mendapatkan zakat meskipun dia kuat bekerja. Dia adalah seorang gharim, menanggung hutang. Dia punya pekerjaan, bisnisnya juga ada beberapa tempat, tapi bangkrut karena ditipu orang misalnya. Nah, akhirnya nanggung hutang banyak. Bisnisnya yang banyak itu tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini boleh mendapatkan zakat dalam rangka melunasi hutang-hutangnya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babu shadaqatil fitri, bab zakat fitrah. Zakat fitrah disebut dengan zakat fitrah karena dilakukan setelah kita masuk fitri, yaitu Idul Fitri. Disebut juga zakat Ramadan karena dilakukan oleh orang-orang setelah puasa Ramadan. Disebut juga zakatul ru'us, zakat kepala, karena wajib atas setiap kepala manusia dari kalangan umat Islam. Mau kecil, mau besar, mau gila, mau tidak gila, semuanya wajib zakat fitrah. Nah, kalau orang gila, zakat fitrahnya yang mengeluarkan adalah walinya. Beliau mengatakan, hiya, zakat fitrah itu sa'un, satu sa' saja, minal quti, dari makanan pokok al-mu'tadi, yang biasa dimakan di tempat setempat, di tempat tersebut.
an kulli fardin, wajib dilakukan oleh setiap orang. Berarti zakat fitrahnya orang Indonesia berupa apa? Beras. Tidak cocok orang Indonesia mengeluarkan zakat berupa kurma. Kenapa? Kurma diberikan kepada orang miskin, orang warak, cek luwe terus. Nah, makanya dalam hal ini kita tidak pakai pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dalam satu riwayat zakat fitrah itu berupa kurma. Nah, maka kita jawab, untuk Indonesia mboten cocok Pak Kiai. Untuk Indonesia kayak kurma orang warak. Waraknya itu apa? Dengan beras, dengan nasi. Wal wujubu, dan wajibnya itu ala sayyidil abdi, pada majikannya si budak, wa munfikis shaghir, dan orang yang beri nafkah kepada anak kecil, wa nahwihi, dan sebagainya. Jadi kewajiban zakat fitrah ini wajib atas setiap umat Islam, baik itu orang merdeka, baik itu budak, baik itu anak kecil, baik itu bayi, bahkan sebagian ulama menzakati janin yang masih ada dalam perut ibunya. Tetapi kalau mereka masih kecil, kalau mereka budak, tentu saja yang mengeluarkan zakatnya adalah pengurusnya. Kalau anak berarti yang mengeluarkan zakat bapaknya. Kalau istri berarti yang mengeluarkan zakat adalah suaminya. Kalau dia budak berarti yang mengeluarkan zakat adalah majikannya. Wa yakunu, dan adalah ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah itu qabla sholatil idi, sebelum sholat id. Jadi jangan telat mengeluarkan zakat fitrah. Karena kalau selesai salat id baru kita keluarkan, itu nilainya jadi turun. Zakatnya bukan zakat fitrah lagi, tapi zakat biasa. Zakat apa? Biasa. Mari kita lihat dalilnya. Rasul mengatakan zakatul fitr, zakat fitrah itu tuhratul lis-shaim, untuk membersihkan orang yang puasa minal lagwi war rafath, dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji selama kita puasa itu. Wa tu'matul lil masakin, dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Perhatikan sabda Nabi, tu'mah, makanan, lil masakin, bagi orang-orang miskin. Karena itu tidak sah dikeluarkan berupa duit. Ya boleh mengeluarkan duit kepada takmir masjid, tapi takmir masjidnya dengan duit tadi memberikan apa? Beras. Nah, setelah dapat beras dikeluarkan kepada penerima hak berupa beras. Ini menurut mayoritas para ulama. Jadi tidak sah kalau diberikan dalam bentuk duit. Meskipun sebagian ulama berpendapat boleh dalam bentuk duit apabila memang diperlukan untuk dibagikan dalam bentuk duit. Tapi lebih bagusnya kita menggunakan pendapat mayoritas ulama, berikan dalam bentuk beras. Man addaha qabla shalah, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maksudnya salat Idul Fitri, fahiya zakah makbulah, maka zakatnya zakat yang diterima, yaitu diterima sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah, kalau mengeluarkannya setelah salat Id gimana? Fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu sedekah dari sedekah-sedekah biasanya. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya sahih. Jadi ringkasnya gini, kalau kita mengeluarkannya sebelum Idul Fitri, zakatnya nilainya zakat fitrah, pahalanya besar. Mengeluarkannya setelah Idul Fitri, maka zakatnya zakat biasa, sah juga. Adapun kalau mengeluarkannya setelah Idul Fitri sampai tenggelam matahari, maka itu sudah tidak sah. Kembali ke sini. Waman la yajidu ziyadatan, barang siapa yang tidak mendapati tambahan ala quti yaumihi wa lailatihi, untuk makanan pokok dirinya sehari semalam di hari raya itu, fala fitrata alaih, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi maksudnya siapa yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang siang hari sama malam harinya di hari raya dia membutuhkan berapa beras, misalnya butuh 5 kilo beras, nah dia tidak punya lebih dari 5 kilo beras tadi, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi seandainya satu hari semalam itu dia butuh 5 kilo beras, ternyata di rumahnya dia punya 10 kilo beras, nah, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun setelah dia keluarkan zakat fitrah, mungkin dia akan mendapatkan kembalian zakat fitrah dari orang-orang lebih banyak, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mengeluarkan kewajibannya, yaitu zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah ini tidak peduli mau miskin mau kaya, siapapun wajib zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan dari
keperluan sehari semalam untuk makan di hari raya tersebut. Nah, dihitung aja, sehari semalam itu dia butuh makan berapa kilo untuk satu keluarga itu. Nah, kalau anaknya banyak, anaknya 10 misalnya, istrinya 1 ya, anak 10. Nah, dihitung aja, satu hari anak 10, satu istri butuh berapa kilo beras. Nah, setelah itu dihitung. Nah, kelebihan dari itu adalah berarti kita wajib untuk zakat fitrah. Kemudian beliau mengatakan wa masrifuha, dan tempat mustahiknya zakat fitrah adalah masrifuz zakat, seperti mustahiknya zakat biasanya. Artinya 8 asnaf yang tadi sudah kita bicarakan, itulah mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Orang fakir, orang miskin, amil, dan seterusnya tadi. Maka menurut beliau ini tidak beda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Tapi ada pendapat yang lain, Pak. Pendapat yang lain mengatakan bahwa zakat fitrah khusus diberikan kepada orang-orang miskin. Karena Nabi mengatakan wa tu'matun, dan makanan lil masakin, bagi orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah khusus untuk orang miskin. Adapun yang lain-lainnya tadi, amil, kemudian gharim, kemudian mujahid fisabilillah, itu semuanya tidak berhak dapat zakat fitrah. Nah, dua pendapat ini bisa kita kompromikan. Bagaimana? Kita dahulukan zakat fitrah diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau semua orang miskin sudah tercukupi, maka boleh diberikan kepada grup-grup yang lain tadi, yang amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Nah, maka 8 asnaf ini, 8 macam ini semuanya berhak dapat zakat fitrah, tapi yang dinomorsatukan adalah fakir miskin. Tapi sudah selesai di sini masalah zakat fitrah, dan demikian juga zakat harta. Sebelum kita lanjutkan khumus, mungkin ada pembahasan. Monggo.